Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Saksi Danu akhirnya bisa pulang ke rumahnya di Subang, setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 2 hari di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Apakah Danu akan dipanggil kembali terkait pengungkapan kasus pembunuhan Subang? Kuasa hukum Ahmad Taufan tidak bisa memastikan karena itu kewenangan pihak penyidik. Dalam pemeriksaan maraton selama 2 hari Senin dan Selasa kemarin, Danu mendapat pertanyaan lebih dari 100 pertanyaan dari tim penyidik. Usai pemeriksaan, Danu langsung pulang ke Subang dan sempat mampir di tempat yang juga menjadi favorit korban. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan hingga bulan keempat polisi belum juga mengumumkan siapa tersangka. Dalam perkembangan pengungkapan kasus pembunuhan Subang, tim penyidik Polres Subang mendapat dukungan dari Polda Jabar dan Mabes Polri. Terbukti di awal-awal pengungkapan, Mabes mengirimkan tim untuk melakukan tes kebohongan kepada saksi Yosef dan istri mudanya, Mimin Mintarsi. Mabes Polri juga mengirimkan tim forensik yang dipimpin Dr. Sumi Hastri untuk melakukan otopsi ulang yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 terhadap jenazah korban pembunuhan Subang yakni jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu atau yang akrab disapa Amel. Memasuki hari ke-100 pada tanggal 26 November tahun 2021, tadinya publik berharap polisi akan mengumumkan siapa tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Subang. Namun ternyata tidak ada. Bahkan pada tanggal 15 November tahun 2021 Polda secara resmi mengambil alih penanganan kasus, termasuk ikut terlibat dalam pemeriksaan secara serentak kepada 12 saksi kasus pembunuhan Subang, pada tanggal 25 November tahun 2021. Ketika itu, 3 saksi yakni Yosef yang juga suami dan ayah dari korban, kemudian Yoris yang juga anak dan kakak dari korban, serta Danu yang juga sepupu korban, diperiksa di Mapolda Jabar secara bersamaan. Pada perkembangan selanjutnya beredar kabar dari para peliput kasus pembunuhan Subang di lapangan soal adanya saksi yang tidak pulang sejak pemeriksaan di Polres Subang pada Minggu pertama Desember tahun 2021. Perkembangan terakhir ada Senin tanggal 6 Desember dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu menjalani pemeriksaan maraton selama 2 hari, termasuk menjalani tes kesehatan. Mampir ke tempat favorit korban. Setelah menjalani pemeriksaan maraton dan tes kesehatan dan menginap di sebuah hotel di Bandung, pada Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 malam, akhirnya Danu bisa pulang ke rumahnya di Subang. Diantar YouTuber Heri Susanto, Danu kemudian mampir di sebuah rumah makan untuk makan malam setelah menjalani pemeriksaan panjang terkait kasus pembunuhan Subang. Menyaksikan melalui kanal YouTube Heri Susanto yang tayang pada Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 malam, Danu tampak tidak memperlihatkan ketegangan atau kecapaian usai pemeriksaan maraton di Polda Jabar. Bahkan, dalam beberapa obrolan dengan Heri Susanto, Danu terlihat berbicara santai. Saat ditanya Heri Susanto soal Danu yang baru saja menjalani tes harus menjawab 100 pertanyaan di Polda Jabar, Danu meralatnya dengan mengatakan bahwa jumlah pertanyaannya lebih dari 100 pertanyaan. Bahkan, dengan nada santai Danu mengatakan kepada Heri Susanto bahwa rumah makan yang mereka singgahi adalah rumah makan favorit korban pembunuhan Subang. Namun, Danu tidak menyebutkan yang dimaksud favorit korban tersebut favoritnya Ibu Tuti atau Amel. Nada santai juga terlihat saat Danu menyantap nasi dengan ayam goreng, ketika disuruh Heri untuk berbicara di hadapan kamera, Danu juga menjawabnya dengan santai bahkan dengan kalimat-kalimat yang khas. "Makan guys, mantap guys," ujar Danu sambil mengacungkan jempol kanannya. Sebelumnya kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan juga mengatakan bahwa saat diperiksa maraton 2 hari, Danu enjoy dan penyidik juga bersikap humanis. Insya Allah, pemeriksaan sudah selesai dan bisa pulang. Masalah pemeriksaan selanjutnya, kita belum tahu, tunggu saja, tuturnya. Yang pasti pemeriksaan enjoy gak ada ketegangan dan kemarin Danu tidur di hotel, dan sekarang pemeriksaan sudah dituntaskan, papar Ahmad Taufan. Ahmad Taufan sendiri membantah bahwa Danu menjalani tes kejiwaan, namun kliennya itu menjalani pemeriksaan kesehatan soal kulitnya sering digaruk bahkan terkadang berdarah. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.